Guru PJOK Seman 26 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pola hidup sehat. Karena sebelum kita beranjak ke materi kelas 10 yaitu membahas tentang pergaulan sehat pada remaja, dan di kelas 11 kita membahas tentang pencegahan HIV/AIDS. Alangkah baiknya kita bahas tentang pola hidup sehat yang mengacu terhadap diri kita sendiri, kesehatan untuk kita sendiri. Oke, apa sih sehat itu? Mungkin ada yang mengatakan sehat itu terbebas dari penyakit, lalu ada yang mengatakan sehat itu mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan atau kecapean. Ada juga yang mengatakan sehat itu kuat, mampu mengangkat beban, mampu berolahraga lama. Lalu banyak lagi sehat menurut diri kalian masing-masing. Di sini ada konsep sehat. Sehat adalah salah satu karunia Allah yang patut disyukuri oleh manusia. Karena dengan sehat, manusia dapat menikmati sesuatu yang dilakukannya. Sebaliknya, bila manusia menderita gangguan kesehatan, sesuatu yang dirasakan nikmat berubah menjadi tidak nikmat. Contohnya, kalau misalkan kalian sakit, apakah makan enak atau mampu melakukan aktivitas sehari-hari? Jika kalian merasa sakit, contohnya lemes, pusing, mungkin yang ada kalian tidak mau melakukan aktivitas apapun, yang ada inginnya tidur. Di sini ada pengertian sakit. Munculnya suatu keadaan yang membuat manusia atau seorang menjadi tidak nyaman atau tidak dapat menikmati sesuatu yang dilakukannya akibat adanya gangguan yang datang dari dalam diri sendiri, datang dari luar, mungkin oleh sesama manusia, lingkungan, ataupun hewan dan lainnya. Contohnya oleh sesama manusia itu misalkan kita sakit atau orang lain yang sakit, contohnya sakit flu. Flu itu bisa menular. Nah, salah satu contohnya. Lalu bagaimana yang dikatakan sakit dan bagaimana yang dikatakan sehat? Di sini ada pengertian sehat menurut WHO. WHO itu singkatan dari World Health Organization, yaitu organisasi kesehatan dunia. Di sini WHO menjelaskan sehat itu sehat sejahtera jasmani, sejahtera rohani, sejahtera sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat ataupun kelemahan. Yang pertama, sehat jasmani. Sehat jasmani yaitu lahiriah. Alhamdulillah kita terlahir ke dunia ini dalam keadaan sehat ya. Anggota tubuh kita sempurna, lalu tidak ada cacat, lalu tidak memiliki kelemahan apapun ya. Nah, di sini ada sejahtera rohani, yaitu sejahtera batiniah, yaitu tidak ada gangguan, keluhan ataupun kesulitan yang bersumber dari dan kepada rohaninya, tidak membenci, tidak dibenci, dan tidak saling membenci, yaitu yang sering timbul dalam diri kita sendiri, dalam hati kita sendiri ya. Apakah kita itu
mempunyai perasaan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak membenci orang lain ataupun kita tidak dibenci orang lain, tidak mempunyai prasangka yang buruk terhadap orang lain, contohnya seperti itu. Lalu di sini sejahtera sosial dalam peri kehidupannya, dalam bermasyarakat, yaitu tidak ada gangguan, keluhan atau apapun kesulitan yang bersumber dari dan kepada kehidupan sosialnya, tidak memusuhi, tidak dimusuhi, dan tidak saling bermusuhan. Contohnya dalam bermasyarakat, kalau di sekolah, di lingkungan sekolah, di dalam kelas, itu kita tidak dimusuhi dan saling bermusuhan dengan temannya sendiri ya. Kalau misalkan kita punya konflik dengan teman, salah paham dengan teman, kita harus bisa bagaimana kita harus meminta maaf, lalu kembali seperti semula lagi, tidak saling bermusuhan atau kita tidak dimusuhi orang lain karena sifat kita sendiri yang berdampak terhadap sosial di lingkungan kita sendiri. Kita harus mampu beradaptasi di lingkungan sosial agar terjadi keharmonisan. Lalu di sini ada ancaman bahaya kesehatan menurut Giri Wijo dan Ali pada tahun 2006. Yang pertama, ancaman biologis, yang kedua kimia, yang ketiga fisika dan mental. Ancaman biologis itu penyakit infeksi oleh virus, bakteri, jamur, serta bagai macam penyakit infeksi oleh parasit, misalnya cacing atau amuba. Contohnya yang sedang kita hadapi sekarang yaitu virus corona. Itu bagaimana kita cara mencegahnya dengan seperti program pemerintah. Kita harus sering cuci tangan, menjaga kebersihan, lalu selalu memakai masker, lalu jaga jarak. Itu salah satu pencegahan yang harus kita laksanakan ya, agar kita tidak terpapar oleh virus tersebut. Itu salah satu contohnya. Lalu ada ancaman kimia, yaitu penyakit alergi, keracunan obat-obatan, pestisida atau pencemaran lingkungan. Contohnya kalau misalkan kita alergi, penyakit alergi itu contohnya ada kalau kita kedinginan bisa timbul seperti bersin-bersin, itu mungkin kita alergi dingin. Karena setiap manusia berbeda-beda ya ketahanan tubuhnya. Lalu keracunan obat-obatan. Obat-obatan itu kan mengandung bahan kimia. Itu ada yang tahan dan ada yang tidak tahan terhadap bahan kimia tersebut, jadi terjadi keracunan. Itu contohnya. Lalu contoh dari pestisida atau pencemaran lingkungan lainnya, mungkin kalau pestisida itu seperti tanaman harus disemprot oleh pestisida. Itu kalau misalkan terhirup oleh manusia akan mengakibatkan sesuatu ya. Itu kan pestisida untuk mengusir hama tanaman. Jadi membasmi juga kalau misalkan kita yang hirup, apa akibatnya. Lalu pencemaran lingkungan, contohnya asap rokok, asap kendaraan. Itu kalau terus-terusan terhirup oleh kita, apa akibatnya? Itu ancaman kimia. Yang terakhir ada ancaman fisika. Di sini yaitu penyakit hiperbarik atau penyakit Caisson, yaitu suatu penyakit akibat tekanan barometer udara tinggi. Sering dijumpai pada seorang penyelam. Penyakit radiasi akibat terkena sinar radioaktif, kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja. Itu contohnya kalau misalkan penyelam semakin dalam
laut misalkan kedalamannya itu semakin dingin karena yang terkena sinar matahari itu mungkin bagian yang atasnya kedalaman berapa, sedangkan lebih dalam itu lebih dingin tekanannya. Jadi itu contohnya. Lalu di sini ada ancaman mental. Ancaman mental contohnya seperti apa ya? Kalau di sekolah misalkan teman kita memiliki atau menghasilkan nilai yang baik, sedangkan kita itu nilainya kecil, itu bagaimana caranya agar mental kita tidak sampai down, tapi kita belajar dari teman kita itu sendiri. Bagaimana, apakah dia rajin lebih dari kita sehingga dia nilainya bagus, atau misalkan memang dia sudah pintar ditambah pintar rajin. Itu bagaimana, balik lagi ke diri kita sendiri untuk membangun diri kita itu lebih baik. Nah, dalam uraian di atas bisa disimpulkan bahwa sehat dan sakit secara bersamaan mempunyai objek yang sama, yang unggul atau yang kuat. Itulah yang muncul dan menguasai objeknya. Jadi tergantung apa permasalahannya. Seperti itu. Di sini ada sehat menurut sudut pandang ilmu faal. Yang pertama yaitu normalnya proses fisiologis dalam tubuh, normalnya fungsi alat-alat tubuh, normalnya fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, dalam kajian ilmu faal tersebut, bahwa fungsi alat-alat tubuh dalam keadaan tertentu selalu berubah, terutama pada keadaan kerja, keadaan istirahat, ataupun sakit. Nah, di sini disimpulkan menjadi dua. Yang pertama sehat secara statis, yaitu normalnya alat-alat tubuh pada waktu istirahat, sedangkan sehat dinamis, yaitu normalnya alat-alat tubuh pada waktu bekerja atau berolahraga. Contohnya kalau kita sedang keadaan istirahat, diam, duduk, tidak melakukan aktivitas apapun, itu dengan kita sedang melakukan aktivitas yang berat, misalkan olahraga, itu denyut nadi kita akan berbeda. Mungkin kalau kita sedang olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, itu denyut nadi kita akan lebih cepat. Nah, di sini ada manfaat olahraga, yaitu memperkuat dan memperbesar volume jantung, meningkatkan kapasitas pernapasan, memperlancar peredaran darah, mencerdaskan otak, menguatkan otot dan bentuk tubuh yang baik, memelihara dan meningkatkan kelenturan tubuh, melatih mental dan daya tahan stres, dapat meningkatkan kepercayaan diri, hidup lebih dinamis, lebih memiliki kesempatan umur yang panjang. Lalu di sini ada ciri-ciri anak sehat: tumbuh dengan baik, tangkas, gesit dan gembira, mata lebih bersinar, nafsu makan lebih baik, pencernaan baik, bibir dan lidah segar, pernapasan tidak berbau, sedangkan senang melakukan olahraga dan menikmati masa istirahat secara teratur, tidak mempunyai perasaan tertekan dan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungannya. Lalu di sini ada 7 zona waktu yang paling bagus untuk melakukan aktivitas. Yang pertama itu dari jam 5 pagi dan sampai jam 7 pagi. Waktu yang bagus untuk persiapan. Persiapan ngapain aja? Bisa saja kita melakukan stretching, lalu mandi, sebelumnya sholat dulu subuh ya, sebelum itu, lalu sarapan,
biar sebelum kita beraktivitas kita sudah makan, lalu terserap menjadi tenaga. Itu dari pukul 5 sampai jam 7. Lalu jam 7 sampai jam 11 itu waktu yang baik untuk latihan motorik. Kenapa waktu yang baik untuk latihan motorik? Di situ kita sudah sarapan. Sarapannya sudah tercerna menjadi energi. Lalu kita belum ada rangsangan dari luar apapun. Itu waktu yang baik untuk melakukan latihan motorik, yaitu bergerak, bisa olahraga, seperti itu. Jam 11 sampai jam 2 siang itu waktu yang baik untuk istirahat. Kalau misalkan libur itu bisa tidur siang, tapi kalau misalkan di sekolah itu bukan berarti di sekolah kalian nanti belajar sambil tidur ya, tapi di kelas dalam keadaan diam, duduk sambil mendengarkan gurunya menyampaikan materi, itu sama istirahat. Lalu jam 2 sampai jam 6 waktu yang baik lagi untuk latihan motorik. Kenapa? Karena tadi kalian sudah istirahat. Setelah istirahat fresh kembali, lalu melakukan aktivitas motorik lagi, bergerak lagi. Kalau misalkan atlet berarti latihannya 2 kali sehari ya, itu di jam pagi dengan sore. Lalu jam 6 sore sampai jam 9 malam itu waktu yang bagus untuk bersantai. Nah, kalau anak sekolah bersantai itu bisa sambil buka-buka buku, baca buku ya, seperti itu. Lalu jam 9 sampai jam 3 pagi waktu yang bagus untuk istirahat malam, tidur ya. Kira-kira tuh berapa jam. Lalu jam 3 pagi sampai jam 5 pagi itu waktu yang bagus untuk belajar kognitif. Kenapa? Karena waktu jam 3 pagi sampai jam 5 pagi itu belum ada rangsangan dari luar ya. Jadi masih fresh, tidak ada pikiran apapun. Dan jam 5-nya bersiap lagi, siap-siap sarapan. Begitu selanjutnya. Nah, di sini ada macam-macam penyakit yang ditimbulkan oleh kegemukan atau obesitas. Yang pertama itu penyakit kardiovaskular yang berhubungan dengan jantung, paru ya. Lalu ada penyakit batuk empedu, kolesterol, gout, susah bernapas, dan kanker usus. Silahkan kalian cari, karena untuk mempersingkat waktu. Kenapa? Cara untuk menghindari kegemukan. Di sini yang pertama, makan yang berserat, buah-buahan, biji-bijian, sayur. Lalu minum yang banyak. Minum itu minimal sehari itu 2 liter ya. Lalu kurangi stres, jangan banyak pikiran. Kalau misalkan contohnya kalau anak sekolah banyak PR atau gimana, itu silakan kalian manajemen waktu kalian biar PR-nya selesai, tidak dibawa stres, tapi kalian kerjakan agar beres. Lalu olahraga yang terpenting. Kita kan setiap hari masuk makanan menjadi kalori. Itu kalori kan harus dibakar biar tidak terjadi penumpukan. Nah, lalu yang selanjutnya makan teratur. Makan teratur itu makan yang selang 5 jam, jadi 5 jam sekali. Nah, yang terakhir jangan pernah makan di antara jam makan. Itu di antara
5 jam sekali itu kalian tidak makan lagi, karena sudah dikatakan 5 jam sekali tidak makan lagi setelah 5 jam itu nunggu 5 jam. Nah, selagi nunggu 5 jam itu tidak makan lagi, apalagi makan makanan berat. Jadi kita harus atur ya. Lalu di sini dikatakan orang yang gemuk akan mengalami penuaan lebih cepat dari orang yang normal, karena dia memang mungkin terjadi penumpukan makanan, lalu tidak dibakar kembali setelah menjadi tidak terserap, menumpuk, tidak dibakar kembali kalorinya. Jadi mungkin suka lihat ada orang yang gemuk tidak fresh, mukanya kusam, jadi seperti terlihat menua lebih cepat, seperti itu. Berat badan yang ideal menurut WHO tadi yaitu tinggi badan dikurangi 100 untuk laki-laki dan tinggi badan dikurangi 110 itu untuk perempuan. Kenapa berbeda? Karena perempuan itu lebih menyimpan banyak lemak dibanding laki-laki. Lalu di sini jadwal makan. Pagi-pagi itu minum air yang banyak. Lalu makan buah-buahan. Nah, itu biar pencernaan kalian baik. Lalu jam 11 sampai jam 14 itu makan siang. Lalu makan malam jam 6 sampai jam 20 itu khusus untuk yang tidak obesitas ya. Kalau yang obesitas bisa diganti oleh makanan yang lebih berserat, mungkin seperti buah-buahan atau biji-bijian yang tadi. Lalu yang terakhir jam 20 sampai jam 5 pagi jangan pernah makan di antara jam ini. Kenapa? Karena di jam ini mungkin jamnya istirahat. Jadi bukan karena sistem pencernaan kita ikut istirahat juga, dikarenakan mungkin sistem pencernaan kita itu lebih lambat bekerjanya di jam-jam itu. Jadi kalau kita makan makanan yang berat, kebanyakan makan, yaitu dia terjadi penumpukan, tidak tercerna dengan baik. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa sehat menurut WHO itu sehat yang sempurna ya. Namun demikian manusia itu harus berupaya. Tidak mungkin sehat paripurna menurut WHO ini kita bisa laksanakan, namun alangkah baiknya kita berusaha untuk sehat. Salah satunya yaitu melalui olahraga. Jadi kita harus penting selain berolahraga, asupan makanannya juga yang baik, lalu istirahatnya juga yang baik. Jadi alangkah baiknya kita berusaha untuk hidup lebih sehat, karena pentingnya sehat itu sudah disampaikan tadi. Berikut yang saya sampaikan, bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.